Savanaku. Halo, perkenalkan nama saya Rangga. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan. Halo, aku Tia Melani Rajija. Halo, nama aku Nisrina Putri Aprilia. Halo, perkenalkan nama aku Salina Aulia. Halo, nama aku Intan Agnaulia. Halo, saya Rizka. Latar belakang Halo teman-teman, aku di sini mau ngejelasin alasan kenapa kita merancang aplikasi Savanaku. Dan kebetulan kami ini dari Prodi Komputerisasi Akuntansi yang dimana prodi kami ini mengagendakan kuliah umum ke Malaysia. Dan aplikasi Savanaku ini sangat bersahabat dengan mahasiswa dikarenakan kita sebagai mahasiswa bisa menabung dengan nominal yang kecil, berbeda dengan ketika kita di bank yang dimana kita tidak bisa menabung dengan nominal yang kecil. Dan kebanyakan orang kan susah banget untuk menabung, dan aplikasi ini memudahkan kita untuk transaksi dan juga menabung dimanapun. Halo, aku bakal ngejelasin deskripsi aplikasi yang telah kita buat. Aplikasi ini bernama Savanaku. Savanaku adalah aplikasi berbasis digital Android yang membantu pengguna lebih disiplin dan lebih konsisten dalam menabung setiap hari. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambah target untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mencatat transaksi tabungan, dan melakukan pemantauan secara langsung dari smartphone. Semua data tabungan yang telah diinput akan menjadi suatu riwayat yang dapat dilihat oleh pengguna untuk memotivasi pengguna menjadi lebih disiplin, lebih konsisten dalam menabung. Oke, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Savanaku terdiri dari 6 fitur. Yang pertama ada tambah transaksi, tambah target, riwayat, statistik per bulan per minggu, login, dan register. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi kami yaitu Savana aplikasi mobile. Nah, yang pertama di sini ada strukturnya, ada apa aja sih strukturnya? Tuh ada apps dan Gradle tentunya. Nah, di apps ada Manifest dan juga ada Kotlin, Java dan Rest. Oke, di Manifest ada Android Manifest XML. Proyek ini menggunakan arsitektur MVM, yaitu model view models, dengan room database dan Jetpack Compressor IO, terdiri dari data responsibility, terdiri dari data responsibility IO, utils, view models, dan main activity KT. Nah, di Manifest ada Android Manifest atau XML, file penting yang mendeklarasikan semua komponen aplikasi dan juga main activity-nya. Dan yang selanjutnya ada database-nya. Di database terdiri dari DAO dan juga entitas. Oke. Di DAO ada juga kategori DAO, ada target DAO, ada transaksi DAO, dan di entitas ada Savana Database. Oke, yang selanjutnya ada responsibility. Di responsibility ada Savana Responsibility. Oke, Savana Responsibility ini yaitu sebagai jembatan antara view models dan juga DAO, serta bertugas memanggil semua DAO dan mengembalikannya ke view model. Yang selanjutnya ada UI.
kita ke view model dulu deh. Nah, di view model ada dashboard. View model tugasnya untuk mengatur logika di dashboard atau untuk melihat dashboardnya. Dan di sini ada history view model untuk screen riwayat transaksi, dan yang ini ada profile view model untuk menangani data profil, dan yang terakhir ada statis view model untuk menyediakan data statistik tabungannya. Masing-masing view model mengambil data dari Savana responsibility, lalu menyediakannya ke screen. Nah, selanjutnya ada UI. Oke, kita buka. Nah, di UI ini terdiri dari komponen navigasi, screens, dan type. Kita masuk ke komponen dulu ya, ke file komponen. Nah, di file komponen ini ada target dialog. Target dialog ini berisi edit, target dialog, dan dialog targetnya. Dan yang kedua ada add transaction dialog. Di add transaction dialog ini dialog bisa menambah transaksi ke dashboardnya. Oke, yang selanjutnya ada kategori grid. Nah, di kategori grid ini menyimpan kategori-kategori yang akan diinputnya. Dan yang selanjutnya ada edit target dialog. Tentu ya, kalian bisa lihat di sini kita bisa mengedit di target dialognya. Dan yang selanjutnya ada floating action button-nya. Dan yang ini bertujuan untuk menambahkan tombol tambahnya. Dan yang selanjutnya ada header. Oke, di sini ada header ya guys. Kita bisa lihat ini headernya, ini importnya. Nah, oke. Dan yang selanjutnya ada money card. Dan yang selanjutnya ada Savana floating action button. Dan yang selanjutnya ada Savana header. Oke, kita lihat. Nah, di Savana header ini kita bisa masukin logonya, masukin nama aplikasinya, dan tombol notifikasinya. Dan di sini target item. Oke, target item juga di sini bertujuan untuk hitung proses dengan aman. Terus ini juga nih ada bagian icon dan menunya. Dan juga ini ada icon buttonnya. Ini ada proses barnya dan infonya. Nah, di sini dan selanjutnya ada transaksi. Kurang lebih sama seperti target item. Bedanya ini tambahan untuk parameter di transaksinya. Oke, yang selanjutnya ada navigasi. Oke, di navigasi ada file yang bernama Savana Navigasi. Nah, Savana Navigasi KT ini mengatur perpindahan antara screen dengan nav controllernya dan nav hostnya. Nah, ini nav host, kita cari yang ini nav hostnya. Oke, yang selanjutnya ada screen. Di screen ini terdiri dari out itu ada outnya. Di sini ada outnya ada login screen, register screen. Nah, di login screen ini kita bisa melihat kita bisa membuat tampilannya di sini di login screennya dan juga di registernya.
Nah, kita buat codingan untuk tampilannya di sini ya teman-teman. Di screens. Nah, ini ada alt target. Nah, di sini ada dialog edit target. Nah, ini kita jadi ngedit tampilannya di sini di bagian screen ini. Ya, ada kategori screen, ada dashboard screen, edit profil, historis, dan sebagainya. Dan main screen juga. Sini ada profil screen dan static screen. Jadi kita ngoding buat tampilan aplikasinya yaitu di screen ini. Oke. Yang selanjutnya ada DEM. Nah, di DEM ini terdiri dari color KT, DEM, dan type-nya. Nah, di color ini kita bisa masukin color apa aja yang akan menjadi tema aplikasi kita. Gitu. Oke, yang selanjutnya ada utils. Ada converse, ada extension, dan ada icon utils. Nah, ini bisa dimasukin buat icon-iconnya ya. Nah, icon aplikasi kami yaitu ada home, car, restoran, school, health, ada search, ada plan, games, laptop, dan sebagainya. Nanti icon-icon ini bakal dimasukin ke kategori yang tadi yang sebelumnya kita bahas. Jangan lupa Gradle-nya ya. Sebelum kita buat aplikasi Gradle, kita harus nyamain Gradle-nya dengan Gradle modul apps-nya. Dan jangan lupa nyamain juga hubungi juga ke Android Manifest XML-nya. Mungkin cukup sekian dari codingan dari aplikasi kami, dan itu struktur dari aplikasi kami. Oke, terima kasih. Bye. Savanaku.